Mimpi-mimpiku terbang melintasi awan, berlayar tembus samudra hingga harapan terbentang. Mimpi-mimpiku bertabur laksana bintang, terangi setiap malamku hingga esokan menjelang. Hadapi hidup dengan semangat baru ku jalan. Bentangkan harap seiring tegakku berjuang. Ku melangkah, terus melangkah, raih mimpi-mimpiku, tetap melangkah dan pantangku menyerah. Ku melangkah, terus melangkah, raih ribuan bintang, tetap melangkah dan pantangku untuk menyerah. Pantangku untuk menyerah. Pantangku untuk menyerah. Pantangku untuk menyerah. Oke, bersama lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, pada kali ini kita akan diawali dengan sebuah lagu Mimpi-Mimpi. Tentunya ini merupakan karya spesial dari Kang Agus. Hadapi hidup dengan semangat baru ku jelang. Bantangkan harap seiring tegakku berjuang. Oke, yang hafal silakan sama-sama ya. Ku melangkah, terus melangkah, raih mimpi-mimpiku, terus melangkah. Ku melangkah, terus melangkah, raih ribuan bintang, tetap melangkah Dan pantangku untuk menyerah. pantangku untuk menyerah. Pantangku untuk menyerah. Pantangku untuk menyerah. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Angel Band. Ya. Pada kesempatan acara Nubis kali ini spesial sekali karena kita akan terhubung dengan teman-teman para mahasiswa dan TKI yang ada di Korea, karena acara Nubis kali ini adalah acara Nubis Goes to Korea. Wow. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah hadir beberapa teman-teman ya, pengusaha di Kota Bandung, dan spesial sekali kita juga kedatangan Bapak Kunto Haji dari BJB ya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri karena saya ditemani orang yang luar biasa. Orang yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semuanya dan memberikan pembelajaran. Untuk itu, mari sama-sama berikan aplaus yang luar biasa buat Coach Meriza. Gay embe bertumbuh, Oke, apa kabar Coach Meriza? Alhamdulillah. gay embe berkembang, gay embe berprestasi. Yeah, yeah, yeah. Oke, baik Coach Meriza. Iya. Kita spesial sekali pada kesempatan Nubis hari ini, di Nubis mana Goes ya to Goes to Korea. Ya. Betul. Apa sih yang ingin dicapai oleh Nubis kali ini dengan harus ke Korea gitu, Coach? Silakan. Wah, mungkin Coach Meriza di sini. Ya, gimana? Baik, para pebis muda di rumah maupun di studio, edisi kali ini kita mencoba membuat Nubis yang berbeda pastinya. Bahwa pembelajaran dari para pebis muda itu banyak, tidak hanya di negara kita. Kebetulan kita ada kerjasama, ini membuka kerjasama dengan KBRI Korea Selatan. Wow. Di situ banyak teman-teman kita di sini tenaga kerja di sana ingin menjadi seseorang yang membuat perubahan. Ya.
Perubahannya apa? Ketika mereka sekarang menjadi seorang TKI, Ya. ke depan mereka ingin jadi seorang pebisnis. Pebisnis gitu, ya, jadi bisnismen ya. Betul. Dan ini betul. memang tema kita kali ini adalah berbisnis cerdas di negeri ginseng dengan subtema TKI dahulu, bisnismen kemudian. Ya, artinya betul. target dengan program kita, program GMB khususnya, ya, itu adalah bagaimana para TKI yang sudah dibina itu tidak kembali lagi ke negara orang. Mereka jalankan bisnisnya di Indonesia. Di Indonesia. Betul. Pernah kita satu ngasih seminar ya di yang diadakan oleh Disnaker Jawa Barat. Di situ para TKI berkumpul. Ya, mereka pulang dari Korea Selatan, kemudian setelah mereka pulang, mereka tuh ada yang memiliki bisnis yang luar biasa. Ya. Macam-macam, ada bisnis pendidikan, bahkan ada juga mengantarkan Indonesia jadi TKI lagi. Betul. Jadi semacam lembaga pelatihan seperti itu. Ya, gitu. tapi sebelumnya ya pemirsa di rumah pengen tahu juga bahwa spesial lagi bahwa selain di Korea, audiensi kita, tamu kita pada kesempatan hari ini di studio ini kan banyak pengusaha. Ya, ini luar biasa. Mungkin Kos bisa ini dulu gimana? Terima kasih nih teman-teman udah hadir di sini. Ada khususnya ada Bambang ya, bisnis ayam doer. Wah, di sini ya, di sini ada anak muda Kang Victor ya. Ya, Travel ya. gitu ya. Ada Evi, ya. Ini bisnisnya tas. Tas ya. Tas, kemudian ada Dea, Supernova House. Supernova House. Kalau ini mah jelas kepala sekolahnya ya. Kepala sekolah game ya, beberapa teman juga dari ada pernak-pernik dan ada juga dari bisnis sembakau. Betul. Tapi nggak kalah penting di sini, Mister. Kita ingin menunjukkan kepada teman-teman di sana bahwa kita juga di backup oleh perbankan. Wow, dan kita undang spesial ya. Spesial. Ya, makasih Pak Kunto udah hadir ya. Beliau komit selalu untuk membantu pengembangan entrepreneur di Indonesia. Bicara tentang Nubis Goes to Korea, Mister. Kita lihat bahwa konsep entrepreneur ini tidak hanya sebatas untuk kita di dalam negeri saja. Tetapi kita juga ada potensi di mana banyak para tenaga kerja di luar negeri itu mereka punya potensi luar biasa dari sisi apa? Financing. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana mereka punya yang namanya knowledge dan pengalaman gitu. Karena banyak orang yang berjasa gini Coach. Mereka ke luar negeri ngumpulin duitnya banyak. Ya pulang ke Indonesia 2 tahun mereka di luar negeri duitnya habis cuma 6 bulan Coach. Hanya untuk konsumtif. Kita nggak mau seperti itu. Jadi GMB alhamdulillah GMB Foundation di sini mendapat kepercayaan gitu dari KBRI Korea Selatan untuk membantu nih teman-teman di sana untuk bisa mendapatkan sharing dan pendampingan dan pelatihan tentang entrepreneurship. Betul. Artinya ini merupakan program perdana dari gerakan Indonesia sekali. Muda Berbisnis. Dan kita pengen liatin kepada pebisnis muda di studio maupun di rumah. Nyata gitu bahwa kita bawa ini ke Korea Selatan. Betul. Dan menariknya lagi teman-teman sebagian besar audiens yang ada di sini adalah para pengusaha muda yang alumni dari GMB Entrepreneur School. Dan itu nanti akan offering, menawarkan. Wow, luar biasa sekali. Oke. Dan nantinya mungkin kita explore lebih banyak lagi di segmen berikutnya karena tentunya segmen kali ini kita cuma sebagai perkenalan dulu apa dan bagaimana acara ini dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Terus melangkah raih mimpi-mimpiku, tetap melangkah dan tak akan menyerah. Ku melangkah terus merangkah raih ribuan bintang, tetap melangkah dan pantangku untuk menyerah, pantangku untuk menyerah. GMB bertumbuh, GMB berkembang, GMB berprestasi. GMB berilmu, GMB beraksi, GMB successful.
Kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Iya. Oke. Luar biasa sekali, kita sudah berada di segmen kedua di mana nanti Coach Meriza berkesempatan untuk memberikan ulasan apa dan bagaimana tema yang kita bawakan pada kesempatan hari ini, yaitu TKI dahulu, bisnismen kemudian. Wow, luar biasa sekali tema kali. Silakan Coach Meriza. Betul sekali Mr. Main. Baik para pebis muda di rumah maupun di studio, bicara tentang bisnis tentu tidak hanya milik seseorang yang hanya apakah dia berlatar belakang keluarga seorang pebisnis ataupun dia harus kuliah di jurusan bisnis ataupun manajemen. Itu tidak. Dalam konteks ini ada satu hal yang perlu kita ambil sehubungan dengan tema kita malam ini. Bicara adalah tentang TKI sekarang, bisnismen kemudian. Ada satu fenomena gitu. Fenomena. Kenapa sih teman-teman itu harus keluar negeri? Iya. Kenapa? Karena mereka itu berhubungan dengan tentu lapangan pekerjaan ya, gitu. Lapangan pekerjaan yang tidak banyak ada di negara kita, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk yang namanya bekerja di negara lain. Nah, dalam konteks manajemen itu perlu kita pahami bahwa setiap negara itu memiliki resources yang berbeda-beda. Betul. Sumber dayanya berbeda-beda sehingga ketika di satu negara tidak memiliki yang cukup, mereka akan pindah. Nah, namun demikian, konteks yang kita ingin bahas di sini adalah bagaimana seorang TKI ketika mereka bekerja di negara orang lain tidak selamanya menjadi seorang entrepreneur. Iya, tapi ada juga gini Coach. TKI mereka senang udah dapat gaji dan sebagainya, pulang ke Indonesia ngabisin duit, habis berangkat lagi. Di sinilah perlu kita tuh? cermati ya gitu. Kebetulan kita harus sadar bahwa negara kita ini butuh banyak lapangan pekerjaan. Betul. Ya, kenapa banyak hal dasar, kenapa banyak pengangguran saat ini, karena mereka lapangan pekerjaan itu sangat terbatas. Oleh kenapa dibutuhkan orang-orang yang punya tadi seperti Mr. Man tadi bilang bahwa ketika mereka memiliki yang namanya uang, mereka memiliki yang namanya pengalaman. Nah, ini paling berharga. Pengalaman di negeri orang itu luar biasa gitu. Ini luar biasa. Hal mendasar yang kita dapatkan di GIMB Entrepreneur School adalah ketika banyak pebisnis muda dia memiliki behavior, perilaku yang kurang tepat untuk menjadi seorang pebisnis sukses. Iya. Percaya apa tidak? Kenapa? Karena mereka berangkat dari menjadi setelah kuliah atau selesai sekolah dia langsung jadi entrepreneur. Mereka dari sisi apa? Knowledge mungkin bisa dapat, tapi ada satu yang mereka tidak dapat, apa namanya? Skill sama attitude. Betul sekali. Attitude. Bagi teman-teman di sana yang sudah bekerja di negeri orang, ini satu kelebihan, ini satu keunggulan, dan ini harus dimanfaatkan ketika mereka pulang ke Indonesia. Ada satu contoh. Kita banyak teman-teman binaan kita di GIMB Entrepreneur School itu mereka sudah berbisnis gitu ya. Mereka berbisnis 1 tahun 2 tahun, tapi long termnya nggak dapat gitu. Long termnya nggak dapat. Idealnya berapa tahun Coach? Nah, kalau kita di GIMB Entrepreneur School melihat berapa lama sih bisnis itu bisa sustain gitu. Betul. Berdasarkan penelitian yang sering dilakukan oleh banyak orang, konsepnya adalah strategic management, minimal bisnis kita tuh untuk 10 tahun ke depan. Wow, 10 tahun. 10 tahun ke depan. Artinya kalau 10 tahun itu sudah dianggap sudah mapan. Sustain. Ya? Sustain ya. Apa kata kuncinya? Temuan saya bahwa untuk membangun bisnis itu adalah corporate culture, budaya perusahaan. Budaya perusahaan inilah yang bisa membuat bisnis kita itu sustain jangka panjang. Nah, apa yang mendasari budaya perusahaan? Tema kita malam sore ini tentang apa tadi? Bagaimana TKI sekarang, kemudian bisnismen kemudian. Ketika teman-teman di sana, sebenarnya teman-teman sudah memiliki yang namanya comparative advantage. Comparative advantage adalah keunggulan yang ada dalam diri kita ketika kita kerja di negeri orang, beda ya dengan kita yang di Indonesia ya gitu. Dan itu harus dibawa ke negeri ini. Dengan catatan tadi, ketika pulang tidak berencana lagi untuk kembali ke negeri orang lain gitu. Nah, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan untuk itu? Jelas teman-teman di sana memiliki limited ya. Selama ini kalau di dalam konteksnya Robert Kiyosaki ya, kuadran pertama pertama kiri ya. Di situ adalah sebagai employee. Kemudian datang ke Indonesia pasti harus memilih untuk menjadi self-employed atau business owner. Betul sekali. Nah, di sini ada perubahan mendasar yang harus dilakukan. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah perubahan mindset. Perubahan mindset sebagai seorang entrepreneur gitu. Ketika kita sebagai employee, jelas kita tidak bertanggung jawab atas kegagalan bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan. Itu tergantung kepada manajemen. Tapi ketika kita menjadi seorang entrepreneur, dalam konteks ini adalah business owner, tentu itu jadi tanggung jawab kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ketika teman-teman di sana sudah mendapatkan yang namanya pengalaman, knowledge sama attitude,
Itu adalah bekal yang luar biasa ketika konteksnya membangun budaya perusahaan tadi. Tentu tadi gapnya adalah bagaimana nanti menyelesaikan Indonesia. Keberadaan kita GIMB Foundation, konteksnya adalah GIMB Entrepreneur School, mencoba untuk membridging, menjembatanin gitu. Menjembatanin kebutuhan teman-teman di sana ketika pulang ke Indonesia. Apa aja yang kita bisa tawarkan gitu. Ya. Satu jelas perubahan mindset, Mister. Betul sekali. Perubahan mindset ini teman-teman di sini Ya. akan memberikan sharing nanti bagaimana mindset itu penting sekali gitu. Ya. Untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Ingat, beda ya karakter kita kerja di negeri orang dengan negeri kita, jelas itu berbeda sekali. Nah, GIMB akan mencoba menjadi pendamping gitu. Pendamping. Kenapa? Seorang entrepreneur tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada coach atau mentornya gitu. Betul sekali. Satu. Ya. Yang kedua, tentu teman-teman di sini ingin bisnis itu langsung ya, tidak harus startup lagi gitu. Iya. Kalau mau mulai lagi, temuan saya adalah ketika saya memberikan sharing ke teman-teman yang TKI kemarin pulang ke Indonesia, mereka itu tidak kuat gitu. Tidak kuat dari siapa? Knowledge, skill, attitude dia. Nah, oleh karena apa? Kita tidak perlu mulai dari awal. Kita kolaborasi dengan teman-teman ini nanti. Gitu. Yang ketiga, kita bisa lakukan yang namanya edukasi. Edukasi itu penting. Supaya apa? Ingat teman-teman di sana, ketika teman-teman menjadi seorang employee, jelas kita bekerja sama orang lain. Kita tidak butuh knowledge lain gitu. Tapi ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita butuh 3 knowledge minimal. Betul. Satu, knowledge tentang entrepreneurship itu sendiri. Hakikat seorang entrepreneur kita harus punya. Apa sih seorang entrepreneur itu gitu? Betul. Kalau di kita sih di GIMB Entrepreneur School selalu mencoba mendefinisikan secara sederhana bahwa seorang yang mampu melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Itu employee. Entrepreneur, betul. entrepreneur. Iya. Yang kedua, knowledge yang dia harus miliki adalah knowledge bisnis dan lingkungan bisnis gitu. Yang ketiga adalah manajemen, bahwa dalam bisnis kita harus memahami yang namanya manajemen. Baik, itu, Mister. artinya dengan tema kita ya bahwa bekerja cerdas di negeri ginseng. Ya. Dengan ini sebenarnya cerdasnya itu adalah bahwa mereka tidak harus mulai dari nol dulu. Betul sekali. Ketika pulang ke Indonesia dengan dana yang mereka bawa dari Korea tidak harus dari nol. Betul. Di mana GIMB nanti udah menyiapkan perangkatnya untuk ke sana. Itu membantu membridging tadi, menjembatanin gap antara ketika mereka sebagai employee dan saat ini menjadi seorang entrepreneur. Betul, berarti ada jembatan ya coach, karena kuadran kiri dan kanan tadi ya. Betul. Nah, artinya ketika mereka menjadi TKI itu di kuadran kiri dulu, mereka jadi employee. Betul. Terus akhirnya menjadi business owner. Wow, luar biasa. Itu yang harus kita Baik, ingin, gitu. mungkin sudah bersambung dengan teman-teman di Korea. Kalau sudah sembah, bisa diangkat tangannya di sana? Udah nyambung? Oh, mungkin belum nyambung di sana. Baik, Coach Meriza, kemudian kira-kira kalau menjadi seorang employee yang punya potensi dana yang ada, yang cukup, kira-kira apa saja yang bisa mereka lakukan? Bisnis apa saja? Apakah mereka harus paham dulu bisnis itu? Kemudian mereka investasikan atau bagaimana? Ya, disinilah kalau kita di GIMB mereka seorang pebisnis muda tuh harus punya namanya salah satu kompetisi knowing your business. Setiap entrepreneur harus memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis yang mereka lakukan. Betul. Itu penting sekali. Kenapa? Karena mereka yang akan terlibat di situ. Tapi untuk memulainya nggak perlu harus dari awal. Betul. Bisa kolaborasi dengan orang lain gitu. Itu pentingnya. Artinya dengan kesempatan pada malam hari ini kita sudah menghadirkan beberapa teman pengusaha yang kira-kira nanti bisa klop ya. Ibaratnya kita mak comblangnya dulu. Ya, betul sekali, karena tidak perlu mulai lah teman-teman yang di sana tidak perlu memulai dari awal gitu. Namun tetap diberikan pemahaman juga dari pihak GIMB apa dan bagaimana diajarin juga tentunya coach. Tentu satu yang harus kita rubah tadi mindsetnya. Yang kedua pembelajaran mereka gitu, bahwa teman-teman harus punya bekal yang cukup dari sisi knowledge. Yang ketiga adalah yang lebih penting kalau kita menjalankan bisnis itu adalah kita harus punya mentor sama coach. Baik. Gitu. Ya baik. Mungkin kita akan mengulas lebih jauh lagi bagaimana berbisnis cerdas di negeri ginseng dan bagaimana menjadi TKI dahulu kemudian akhirnya menjadi seorang bisnisman yang luar biasa di negeri sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia.
entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah GIMB, GIMB. Oke, kita sambung dulu dengan Korea. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlombang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakobehna. Oke, kembali lagi di acara Nubis. Oke, kita teman-teman di Korea harus diinformasikan ya bahwa kita juga punya tagline ketika host Nubis mengatakan Nubis yang muda yang berbisnis, sama-sama sampaikan, kemudian tepuk tangan ya. Baik, pada kesempatan segmen ini kita sudah mengulas tadi bahwa tema yang kita bawakan itu adalah bekerja cerdas di negeri ginseng, dengan subtemanya adalah TKI dahulu kemudian menjadi seorang bisnismen ya. Dan bagaimana Coach Meriza, apa yang harus dilakukan teman-teman TKI di sana maupun mahasiswa yang ada di sana untuk bisa menjadi seorang bisnismen ketika kembali ke Indonesia? Silakan. Oke, baik teman-teman di sana. Jelas kesempatan ini sangat berharga buat kami di Bandung, bahwa kita ada keinginan untuk mencetak entrepreneur sukses khususnya anak muda yang berasal dari luar negeri. Jadi tema kita berharap nanti adalah teman-teman untuk pulang ke Indonesia tidak lagi berpikir untuk kembali ke sana, tapi pulang ke Indonesia adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dengan menjadi seorang entrepreneur. Baik teman-teman di sana, bicara tentang entrepreneurship, negara kita butuh ya, sangat butuh entrepreneur yang bisa membuka lapangan pekerja. Jadi kalau bicara tentang teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah memiliki yang namanya comparative advantage, keunggulan komparatif di mana teman-teman sudah memiliki bekal. Menurut saya satu adalah bekal knowledge. Ketika teman-teman di sana sudah bekerja sekian tahun, itu adalah knowledge yang luar biasa gitu. Di negara kita, teman-teman yang berbisnis dari mereka jadi mahasiswa tidak memiliki knowledge yang sama dengan teman-teman. Yang kedua adalah skill. Skill ini penting ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Kondisi di Indonesia adalah, atau khususnya di Bandung dan Jawa Barat, mereka menjadi entrepreneur karena apa? Karena melihat hanya peluang. Kemudian mereka sebagai mahasiswa tidak punya bekal yang cukup untuk menjalankan bisnis. Tahu sih tahu, tapi mereka tidak memiliki skill. Yang nggak kalah penting adalah attitude, sikap. Sikap menjadi seorang entrepreneur itu penting itu. Dan penelitian kami di GIMB Entrepreneur School menemukan bahwa banyak sekali entrepreneur muda itu gagal karena mereka tidak memiliki sikap yang tepat untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena mereka belum pernah menjadi karyawan. Nah, kembali ke konsep ketika teman-teman sudah beberapa tahun di sana. Ini adalah konsep di mana teman-teman sudah memiliki comparative advantage. Ini suatu modal yang luar biasa kalau ingin menjadi seorang entrepreneur sukses seperti yang disampaikan Kang Afif tadi. Ada 5 indikator seorang entrepreneur sukses kalau kami di GIMB Entrepreneur School. Satu apa? Bisnisnya harus menghasilkan profit. Jelas, karena inilah yang akan menjadi blood darah kita untuk menjalankan bisnis. Yang kedua apa? Bisnis itu harus memberikan manfaat buat banyak orang, people. Teman-teman kalau pulang ke Indonesia jelas kita butuh entrepreneur yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Satu. Yang kedua bisa memberikan manfaat buat banyak orang lain.
Contoh apa? Teman-teman ketika berbisnis ada profit bisa memberikan zakat, infak, sedekah gitu ya, yang bisa membangun negara kita. Yang ketiga adalah planet. Bisnis teman-teman itu diharapkan tidak merusak lingkungan alam. Yang keempat adalah sustainability, keberlanjutan. Temuan kita di GMB bahwa banyak sekali bisnis hanya bertahan 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kami di GMB berharap bisnisnya bisa bertahan untuk 10 tahun ke depan. Yang terakhir adalah bisnis yang tumbuh dan berkembang. Bisnis yang bertumbuh dan berkembang ini dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Kenapa kita di GMB mengarahkan bagaimana teman-teman itu bisa dari mikro kecil, ya mikro dulu, kecil, menengah, dan besar. Indikatornya apa? Dari revenue-nya sama nanti aset yang mereka miliki. Nah, oleh karena apa? Ketika kita bicara tentang teman-teman yang di Korea Selatan, teman-teman sudah memiliki modal untuk itu gitu. Hanya yang perlu dirubah adalah mindset. Mindset selama ini yang hanya sebagai employee sekarang harus menjadi mindset sebagai seorang entrepreneur. Nah, apa yang diperlukan? Kami di GMB Entrepreneur School siap membantu teman-teman untuk sharing. Di sini juga ada teman-teman nanti akan memberikan peluang-peluang bisnis yang ketika teman-teman pulang ke Indonesia silakan bekerja sama dengan mereka gitu. Kemudian GMB Entrepreneur School siap membantu teman-teman, mendampingin teman-teman minimal 3,5 bulan. Dalam bentuk apa? 1, knowledge, skill, attitude tambahan tentang apa? Bisnis dan lingkungan bisnis, manajemen, dan terakhir adalah mindset seorang entrepreneur gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kita akan bantu teman-teman nanti ke lembaga keuangan. Kita tahu teman-teman pasti punya uang yang lebih, betul nggak? Gajinya kalau nggak salah cukup gede ya gitu. Ketika kembali ke Indonesia mah jauh ya, jauh di atas kita di Indonesia. Tapi hati-hati, itu akan jadi sia-sia kalau teman-teman tidak kelola dengan baik. Nah, kita di GMB juga dibantu untuk pengelolaan keuangan nanti dengan Bank BJB. Jadi GMB itu tidak semata-mata hanya mengelola uang sendiri, tapi perbankan. Kenapa? Entrepreneur butuh perbankan gitu. Untuk apa? Managing the money. Kemudian teman-teman kita juga bantu nanti di hilir. Di hilir teman-teman kita akan hubungkan dengan media. Kita ada 5 media yang kita kelola, ada portal ya, jelas gimbers.com, joranews.com. Kita juga punya koran Bisnis Bandung, kita punya majalah Wirausaha dan Keuangan. Kita juga punya radio, ada Pro 2 FM dan Radio Keylight FM. Kemudian terakhir ada Bandung TV. Itu akan kita manfaatkan buat teman-teman untuk mendevelop bisnisnya, untuk memarketkan bisnisnya, sehingga apa? Bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang. Supaya lebihnya Pak, kita di sini ada beberapa teman-teman yang akan sharing ke teman-teman, offering opportunity ke teman-teman, baik ketika teman-teman masih di sana maupun di ketika kembali nanti ke Indonesia. Silakan Mr. Main. Oke, gimana teman-teman di sana sudah dapatkan pencerahan sedikit ya? Oke, baik. Di sini, jadi tadi Coach Mariza mengatakan ketika teman-teman yang sudah kembali ke Indonesia nanti tidak harus mulai dari nol tentunya bisnisnya, di mana nanti akan dibimbing dan diajar selama bekerja sama dengan GMB. Dan di sini juga kita sudah ada teman. Nah, ini ada Mbak Dea. Beliau adalah alumni dari GMB Entrepreneur School dan beliau sekarang punya bisnis di bidang fashion, ya namanya Supernova. Dan dulu beberapa tahun yang kemudian nantilah beliau akan tapi saya prolog dulu. Beliau ini dulu bukan siapa-siapa, tapi sekarang luar biasa sekali. Hampir semua stasiun TV nasional mencari beliau karena bisnis beliau ini fenomenal banget. Oke, silakan Mbak Dea, perkenalan dulu. Oke, selamat malam teman-teman di Korea. Oke. Nama saya Dea Arianti, bisnis saya di busana muslim rajut. Tapi sebenarnya muslimnya itu lebih ke universal, jadi baik yang berjilbab atau enggak juga bisa digunakan. Nah, keunikan produk kami apa? Kesatu menggunakan teknik rajut, tapi kualitas bajunya itu benar-benar yang kualitinya bagus. Jadi adem dipakai, halus, itu seperti itu. Terus selain itu, satu baju Supernova House itu bisa dikreasikan menjadi beberapa gaya. Seperti yang kerudung saya pakai. Ini kerudung bisa dipakai rompi, bisa dijadikan cape gitu. Jadi satu kerudung tidak hanya kerudung aja, bisa jadi beberapa gaya. Terus kayak baju juga yang saya gunakan, ini sebenarnya rok, cuma saya gunakan menjadi baju, jadi multi gaya gitu kan, tidak membosankan. Dan ini luar biasa menjadi peluang bisnis yang menarik ya, berbeda, unik yang belum pernah ada.
Nah, kami di sini membuka peluang keagenan juga di seluruh Indonesia, bahkan ya di seluruh dunia. Kami sudah ada konsumen juga sebenarnya di Hong Kong, di Taiwan, terus di Singapura, Malaysia konsumen ada, cuma belum ada agen-agennya yang fokus sehingga mereka kesulitan mendapatkan produk unik kami. Sebenarnya kalau karena kan kita di fanpage, alhamdulillah likers kami ini sudah hampir 100.000 orang. Cuman ya itu belum ada agen-agen di luar negeri sehingga mereka kesulitan. Nah, barangkali ya siapa tahu teman-teman di sana ada yang berminat untuk jadi agen atau distributor kami di sana, kami membuka peluang. Pas pulang di Oh iya, ketika pulang di Indonesia. Misalnya atau misalnya ada saudara Indonesia atau ketika pulang di Indonesia, kami membuka peluang di seluruh Indonesia untuk menjadi agen atau distributor kami, karena produk kami itu alhamdulillah udah diliput oleh beberapa TV nasional seperti Trans7, terus pernah juga di koran Jawa Post, kemarin terakhir di Tempo.co. Alhamdulillah sudah hampir lebih dari 20 media sudah meliput produk kami, karena memang produk kami memiliki keunikan yang berbeda dari produk yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, wow, luar biasa ya. Dan tentunya Bandung itu terkenal dengan fashion and kuliner ya. Dan keagenan bisa dibuka seluruh dunia, akhirat enggak ya, cuma dunia aja. Kok di akhirat enggak? Baik, kita satu lagi saya akan hadirkan satu bisnismen yang juga alumni dari GES ya, GMB Entrepreneur School, dan beliau ini spesial di kuliner ya. Oke, silakan perkenalkan. Selamat malam teman-teman di Korea. Iya, malam. Ya. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan. Saya dari GES berbisnis kuliner dengan ayam doer. Keunikannya ayam doer ini dibikin pedas tapi nikmat gitu, sehingga orang sekali coba itu ketagihan sampai bibirnya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menawarkan pada teman-teman buka kemitraan sistem booth ataupun sistem resto gitu untuk ayam doer. Jadi bagi teman-teman yang nanti kalau pulang ke Indonesia ingin berbisnis kuliner bisa bergabung dengan kami. Terima kasih. Iya. Oke, khusus untuk pertama tadi untuk baju yang di fashion ya dari Mbak Dea, itu yang digunakan oleh vokalis dari Angel Band, itu adalah hasil dari produk dari Mbak Dea. Kemudian ayam goreng doer ini memang terkenal sekali di Bandung dan sangat fenomenal, sampai kalau Anda makan kalau nggak doer nggak perlu bayar, gratis katanya. Iya, jadi Nanti pulang sekali. coba ya. Oke, itu dari bisnis fashion. Nah, tentunya juga ada lagi bisnis yang menarik di Bandung ini, di mana bahkan Indonesia, di mana orang selain kemana-mana itu mereka membutuhkan satu perusahaan jasa untuk travel, dan kami sudah menghadirkan. Silakan kenalan dengan teman-teman di Korea. Bul Sadal Sindika, Optosipsio, mudah-mudahan nggak salah. Selamat malam kawan-kawan di Korea. Nama saya Victor. Iya, salam, selamat malam. Ya, kita bisa terhubung ini karena sistem. Sehingga tadi kawan kita yang pertama menyampaikan fanpage sampai 100.000. It is impossible kalau kita lokalan. Karena sistem kita punya jaringan internet. Inilah saatnya kita bermain di jaringan internet, online. Nah, kita sama-sama TKI. Saya juga tenaga kerja Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Sebab tanpa tenaga kerja, bisnis tidak bisa. Jadi harapan kita, TKI itu lah banyak yang di Indonesia harus jadi TKI plus. Anda buka bisnis di sana, cabang di sana, dan head office-nya ada di Indonesia. Nah, ketika tahun 1964, David Hewlett Packard itu menyampaikan pidato di depan komisaris mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan itu mencari profit, tapi bagi kita servis yang paling utama. Bagaimana seluruh masyarakat Amerika bisa dibantu dengan produk-produk daripada kita. Itu sebabnya di era sekarang ini bukan era kecepatan lagi, tapi percepatan. Kita tidak akan bisa melambung 30 tahun
orang sudah membangun bisnis mereka. Kita baru setahun 2 tahun, yang diperlukan adalah percepatan. Kita tidak akan mungkin sampai di Korea hanya dengan kapal, kita perlu pesawat. Sekarang ada superjet, pesawat yang lebih cepat lagi. Karena itu saat ini saya menawarkan sebuah bisnis yang akan membuka distributor, dealer, keagenan khusus travel. Karena travel adalah bisnis yang tidak pernah mati, tour and travel. Selagi masih ada manusia, selagi masih ada movement antar benua, travel dipergunakan. Terbukti sekarang hotel-hotel hampir setiap bulan selalu terbangun. Jumlah maskapai, unit armadanya terus bertambah. Dan gaya hidup masyarakat modern adalah cepat, aman, murah. Karena itu saya mencoba menawarkan ada bisnis keagenan, dealer, dimanapun Anda berada, Anda bisa membukanya. Anda bisa menjual produk-produk yang ada, yaitu tiket pesawat domestik, internasional, hotel, paket umroh, dan sebagainya. Jika Anda nanti berkenan, bisa menghubungi ke website kami yang nanti akan bisa kami sarankan. Ketika Anda masih di Korea atau kembali ke Indonesia, silakan hubungi GIMB, yaitu di sana ada Coach Merisa, ada Kang Agus. Mereka akan menjadi mentor Anda untuk menusuri, untuk menjalani bisnis Anda lebih baik lagi. Karena sebagai seorang pebisnis, kita perlu ada seorang mentor, ada coach yang mengantar kita, sehingga bukan kecepatan lagi, tapi percepatan. Insya Allah 2 tahun ke depan akan banyak entrepreneur muda, pebisnis muda yang luar biasa dari Korea di Indonesia. Terima kasih. Jadi lengkap ya, bisnismen sekaligus motivator ya. Betul banget. Iya, dan itu paket yang ditawarkan sama Pak Victor. Anda nanti menjadi agennya sekaligus jadi motivator juga nanti. Amin, amin. Oke, baik. Berikutnya ini ada satu lagi, ya silakan. Halo semuanya. Cantik ya, oke. Silakan perkenalkan diri dulu. Iya, halo, nama saya Evi. Bisnis saya di bidang tas. Bisa lihat contohnya kayak gini, kelihatan nggak? Tas tote bag. Tas tote bag untuk wanita. Targetnya untuk umur 18 sampai 24 tahun. Bagi anak muda yang suka fashion, tentunya mereka sangat mencari tas yang unik dan eye catching ini. Dan saya sangat menginginkan teman-teman semua di sana untuk bergabung bersama saya. Saya sangat membuka sekali untuk kalian menjadi reseller. Buat kalian yang penasaran sama tasnya. Iya, sebelum berpisah Mbak Evi, statusnya gimana nih Mbak Evi? Ada teman-teman di sini yang menanyakan, statusnya sekarang gimana nih Mbak? Status apa ya? Status hubungan, masih single kah? Apa udah menikah nih? Oke, untuk teman-teman semuanya yang penasaran sama desain tasnya, kalian bisa lihat di Instagram aja, namanya Wondrose, S-nya double terus underscore. Instagramnya @wondrose, double S-nya terus underscore. Ya, kalian bisa cek di sana aja desainnya. Oke, itu aja. Di sana juga ada kontak saya. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Cuma informasi buat teman-teman di Korea, kalau mau kontak harus melalui host dulu ya. Oke, Mr. Main. Iya. Nanti kita bisa ya. Comblangnya di sini ya. Oke, ada lagi satu pengusaha kita. Ya, silakan perkenalkan. Oke, selamat malam teman-teman di Korea. Perkenalkan, nama saya Erdi. Usaha saya dalam bidang aksesoris. Latar belakangnya memang aksesoris itu, aksesoris khususnya aksesoris wanita, identik hal tersebut. Barang-barang ini mulai dari pembeli ataupun penjual itu mayoritas oleh kaum hawa, kaum perempuan. Nah, di Bandung saya berinisiatif bersama rekan-rekan saya juga membuat satu usaha dalam bidang aksesoris. Nah, dengan tren hijab modern pada saat ini, maka aksesoris tersebut bisa dipergunakan oleh berbagai usia, oleh siapapun, termasuk teman-teman yang di Korea. Nah, jikalau teman-teman yang di Korea nanti suatu saat pulang ke Bandung khususnya,
ataupun para pemirsa yang dimanapun Anda berada, ingin berbisnis, ingin bermitra ataupun berjoin, bisa menghubungi kami lewat GIMB. Untuk itu saya bawa salah satu barang kecil namun mungil. Nanti ini salah satunya. Oke, kelihatan. Nanti ini bisa bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semua bisa diperoleh di toko kami. Oke, sekian informasi dari kami. Terima kasih. Iya, sama-sama tepuk tangan yang luar biasa. Baik, nah dari semuanya itu, ya teman-teman yang dari GES tadi, Gerakan Indonesia Muda Berbisnis Entrepreneur School, itu ada yang membuat virusnya. Nah kita panggil nih langsung nih kepala sekolahnya nih dari GES nih, silakan. Ya, selamat malam semuanya di Korea. Ibu Dewi, Iya, malam. Kang Afif, dan moderatornya ini, maaf belum kenal namanya, belum bisa saya sebut. Iya, kita udah pernah kok, Dika ini Dika. Dika, waktu itu kita telekonferensi di kedutaan. Dika. Dika. Udah, lewat aja Mas ya. Oke, langsung Mas Agus dilanjutkan, silakan. Iya. Nama Iya, silakan Mas Agus dilanjutkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso. Saya bersama-sama dengan Coach Merija, Kang Afif, dan bersama teman-teman juga tadi yang barusan memperkenalkan diri. Ada alumni, ada siswa yang udah lama, dan dua terakhir itu adalah siswa baru ya, yang baru bergabung dengan GIMB Entrepreneur School. Jadi bagi teman-teman, kami siap untuk mewujudkan impian teman-teman, khususnya impian menjadi seorang entrepreneur muda sukses. Iya, boleh kasih. Amin. Mana suaranya? Yes ya kalau dibilang. Dan mereka sangat siap untuk bisa bekerja sama. Begitu pula dengan GIMB Entrepreneur School. Ya, untuk metode nanti bisa kita bicarakan ya. Dan saya ingin tahu dulu teman-teman di sana yang berminat menjadi entrepreneur, boleh acungkan tangan. Ya, boleh angkat tangan. Ya, di sini sangat banyak sekali, hampir semua yang ada di gedung ini semua berminat. Sukses ya. Ya, amin. Amin. Ya. GIMB Entrepreneur School siap bekerja sama ya. Kalau untuk metode pembelajaran bisa langsung di Bandung untuk yang tinggal di Bandung dan Jawa Barat, dan untuk yang masih tinggal di Korea ataupun di mana di Indonesia nanti bisa kita lakukan secara online ya. Jadi pembelajaran jarak jauh bukan menjadi satu kendala, kita bisa gunakan teknologi. Begitu betul Bu Dewi, mudah-mudahan bisa juga Ya, siap. membantu penyelenggaraan dan rencana kita ke depan. Ya, itu saja dari kami. Semoga bisa bekerja sama, lancar, sukses, berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya sudah ada. Nah, bisnis akan berjalan dengan luar biasa sekali dan bisa berkesinambungan, dan tentunya juga teman-teman yang ada di sana bisa merasa aman ketika melakukan kerjasama dengan teman-teman yang ada di Bandung nantinya, yang dibimbing dan dipantau oleh GIMB Foundation. Itu semua tidak akan ada artinya apabila tidak ada penghubung kita. Siapa penghubung kita? Nah, pihak perbankan. Untuk itu kita sudah kedatangan seorang yang luar biasa, Bapak Kunto Aji. Silakan Pak, dari BJB. Terima kasih. Selamat malam teman-teman di Korea. Perkenalkan, nama saya Kunto Aji. Saya sekarang sebagai branch manager Bank BJB cabang Purwakarta. Sekarang kami Bank BJB sudah bekerja sama dengan GIMB Foundation 1 tahun lebih, dan kita sudah banyak support beberapa teman binaan dari teman-teman di GIMB, bahkan GES Entrepreneur School. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan di sini? Kami punya beberapa produk terkait dengan remittance. Nah, ini kalau misalkan memang teman-teman berminat jadi investor dulu sebelum belajar jadi entrepreneur,
Lalu bagaimana dengan uang saya yang saya tanamkan di teman-teman pengusaha di GIMB? Nah, teman-teman bisa mempercayakan keuangan itu pada kami karena semua anggota GIMB dan para siswa GES ini otomatis menjadi nasabah kami di Bank BJB. Jadi semua sudah terkontrol melalui rekening tabungan masing-masing. Bagaimana cara teman-teman memastikan bahwa uang yang ditanam itu aman? Kami punya beberapa pelayanan. Mungkin teman-teman sudah pernah memakai fasilitas Western Union ya. Ada yang belum pernah mencoba Western Union? Atau sudah semua ya? Ya. Kami Bank BJB punya produk yang namanya BJB Quick Cash. BJB Quick Cash ini teman-teman bisa transfer dan bisa melakukan 3 tahapan. Apakah penerima transfer ini mau langsung mengambil seperti Western Union? Yang pertama. Yang kedua, ataukah uang itu bisa langsung masuk ke rekening yang ada di BJB? Misalkan teman-teman sudah mulai investasi, bagaimana uangnya supaya tidak dimasukin? Nah, bisa langsung masuk ke rekening para investor dan itu kami kontrol, kami awasi. Yang ketiga adalah dengan BJB Quick Cash ini teman-teman bisa langsung transfer. Saya nggak mau, saya pengen transfer ke rekening bank yang lain, silakan. Nah, ini 3 kemudahan yang kita tawarkan dari Bank BJB. Jadi kalau teman-teman berniat untuk berinvestasi melalui teman-teman di GIMB Foundation, nggak usah khawatir. Ada kami yang bisa memfilter, ada kami yang mengamankan uang teman-teman. Ataupun juga teman-teman kalau mau pulang ke Indonesia supaya tidak perlu bawa uang cash terlalu banyak, teman-teman taruh dulu di sini. Nanti sampai di Indonesia, teman-teman bisa ambil kembali uangnya. Kenapa? Karena ATM kami itu teman-teman tarik di bank manapun, sepanjang itu ATM bersama dan ATM link, baik ATM BCA pun, teman-teman bisa menarik uang itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau teman-teman sudah jadi nasabah kami, Anda bisa melakukan penarikan bebas dimanapun, seluruh Indonesia, sepanjang itu ada logo ATM bersama. Dan berbelanja sepanjang itu ada logo debit BCA, silakan Anda berbelanja pakai ATM BJB. Jadi saya pikir sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Silakan selamat mencoba, nanti semoga bisa merasakan servis dari kami Bank BJB. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kuntaji. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi memang dengan kehadiran GIMB di Korea, di sana tentunya akan memberikan benefit ya yang lebih lagi buat teman-teman, baik dari sisi pembinaan maupun nanti pendampingan ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu untuk segmen ini. Setelah ini kita iklan dulu, baru kemudian masuk, kemudian tanya jawab. Persiapkan saja teman-teman yang Korea mau bertanya langsung ke Cosmeriza, atau teman-teman yang ada di sini bisa langsung B2B, business to business. Oke, tetap di acara Nubis, ya, budaya yang berbisnis. Masa kapung luhur jauh di awang-awang, beber kenjang-jang na bangun taya karingra, dipika gimir dipika serap kesasama, taya karumpan kasian leber wawangena, saha anu bisa ngesul kana kandang na, gandang nyomper tantang taya bandinganana, dipika gimir dipika serap kesasama. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini ku bertahan. Oke, para pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Korea, dan
Ini merupakan segmen terakhir kita, di mana segmen ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan konklusi dari Coach Meriza. Silakan Coach Meriza. Baik, para pebisnis muda di rumah maupun di studio, jelas bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu ada satu bekal yang harus kita selalu perhatikan, masalah bagaimana kita memiliki knowledge, skill dan attitude. Ketika teman-teman di sana menjadi seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, dengan motif bagaimana mengembangkan diri selain mendapatkan value dari pekerjaan di sana, ada satu potensi yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana potensi itu, knowledge, skill dan attitude yang didapatkan di negara ginseng bisa dimanfaatkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa demikian? Temuan kita di GMB selalu mendapatkan bahwa seringkali seseorang entrepreneur itu gagal di tahun 1, tahun 2, tahun 3. Bahkan kalau kita bandingkan penelitian di Amerika, dalam konteks 1 tahun biasanya dari 100%, 40% udah gugur. Tahun ke-5 udah gugur 40% lagi. Tahun ke-10 tinggal 4%. Artinya apa? Bagaimana teman-teman kalau sudah berniat menjadi seorang pebisnis harus berdasarkan knowledge, dan knowledge inilah yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Ketika teman-teman menjadi seorang TKI di Korea Selatan, teman-teman sudah punya bekal yang namanya knowledge. Knowledge ini harus dimanfaatkan dengan menjadi apa? Seorang entrepreneur ketika kembali ke Indonesia. Saya yakin bisnis yang teman-teman bangun nanti akan berbeda dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Kenapa? Yang paling utama adalah teman-teman memiliki budaya. Budaya yang didapatkan dari orang-orang Korea yang notabene mereka jujur, bertanggung jawab, ya, kemudian bagaimana mereka benar-benar fokus kepada bisnis mereka. Jadi teman-teman para pebisnis muda di rumah maupun studio, pelajaran yang kita dapatkan dari teman-teman di Korea Selatan adalah bagaimana ketika mereka di sana bekerja sebagai seorang TKI, bekerja sebagai seorang tenaga kerja Indonesia, ketika pulang diharapkan menjadi seorang entrepreneur yang memiliki potensi yang luar biasa untuk sukses. Itu Mister. Baik, oke. Tentunya kita sudah mendapatkan begitu banyak pencerahan, baik teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di Korea ya. Dan ini bukan merupakan akhir dari segalanya, ini merupakan awal dari semuanya, karena ke depan kita akan banyak belajar lagi. Baik Coach Meriza, terima kasih sudah memberikan pencerahan pada kesempatan hari ini. Dan pemirsa yang ada di rumah, pada akhirnya saya Mr. Main dan seluruh kerabat kerja yang ada di Bandung TV mengucapkan salam sukses buat teman-teman yang ada di Korea dan juga teman-teman yang ada di sosial. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Mencari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan menutup hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan menutup hidupku. Kini ku